pemirsa di seluruh tanah air Indonesia atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mempelajari firman Tuhan. Tentunya para pemirsa pada saat ini dalam keadaan bahagia, karena kami yakin hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa untuk mempelajari firman yang luar biasa ini. Dan seperti biasa para pemirsa, kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Adri Kauna sebagai Ketua ASI. Jadi kita bersama-sama akan mendiskusikan tentang pelajaran kita ya Pak Adri ya. Pelajaran kita kebetulan pada saat ini sangat luar biasa indahnya, yaitu yang berjudul Pernikahan Karunia dari Eden. Oke. Baik Pak Adri, seperti biasa kita akan buka dengan ayat hafalan kita untuk saat ini, yang diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Satu ayat yang sangat luar biasa. Di sini Pak Adi, apa arti dari karunia dari Eden? Pernikahan ini kenapa dikatakan sebagai karunia dari Eden, Pak? Kenapa sampai judul kita saat ini yang luar biasa indahnya ya Pak ya? Karunia dari Eden. Shalom para pemirsa di mana saudara berada. Pelajaran yang indah pada saat ini kita akan kupas berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam pertanyaan Ibu Yuli tadi, kita dasari dengan dua referensi yang luar biasa masuk akalnya. Yang pertama di dalam Fundamental Belief halaman 23 dikatakan sebagai berikut: pernikahan dilembagakan ilahi di Eden dan dikukuhkan oleh Yesus menjadi persatuan seumur hidup antara perempuan dan laki-laki dalam persekutuan kasih sayang. Yang kedua dikatakan bahwa mengakrabkan, dan ini mengartikan bahwa merupakan hubungan yang permanen antara Kristus dan jemaatnya. Ini referensi yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani dikatakan neget, sepandan. Artinya berjalan bersama-sama, berbicara bersama-sama, kerendahan bersama-sama, karena yang menciptakan mereka adalah Allah yang positif. Ingat, mereka belum tercemar oleh dosa pada saat Allah menciptakan satu rumpun manusia yang berakhlak moral bersumber dari Allah. Itulah disebabkan di dalam buku Ibrani dan di dalam bahasa Ibrani dikatakan neget, sepandan. Inilah filosofi atau referensi sehubungan dengan pertanyaan Ibu Yuni yang luar biasa. Mengapa pernikahan itu adalah karunia dari luar biasa. Kalau tadi katakan Pak Adri adalah satu lembaga ya Pak ya, lembaga seumur hidup lagi Pak ya, antara wanita dan laki-laki ya Pak. Jadi satu pasang yang luar biasa menarik. Tadi Pak Adri katakan di sini sepadan ya Pak ya. Berarti ideal sekali ya Pak ya, karena Allah sendiri yang menciptakan tadi. Jadi begitu luar biasa indahnya, dia tidak ada kekurangan di antara mereka berdua di sini ya Pak ya. Tapi kita akan lihat di sini Pak pada pelajaran berikutnya, yaitu mengenai lotof atau tidak baik ya Pak ya. Menurut pandangan Pak Aji, yang dimaksudkan tidak baik di sini, apakah karena kesendirian atau apa Pak yang dimaksud di sini? Ada kata firman Tuhan selalu katakan baik, 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 tapi ada yang tidak baik. Pada waktu Allah melihat Adam ternyata sendiri. Ya, saudara dan saudari, ini adalah bahasa yang positif. Lo, tof. Yang kita pecahkan adalah tof. Saudara dan saudari, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sangat baiknya hasil ciptaan Allah. Tetapi ada tambahan di sini, lo, tof, artinya tidak baik. Saudara dan saudari, kata tidak baik di sini adalah merupakan kata yang ditulis dan berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 31. Kalau kita simak baik-baik di dalam ayat dikatakan bahwa Tuhan telah ciptakan semuanya sungguh amat baik. Tetapi mengapa di dalam rangkaian behavior kehidupan manusia, di dalam catatan referensi dikatakan lotof, tidak baik. Saudara dan saudari, berbicara masalah lotof di sini Ibu Yuni adalah cara pemikiran Allah, bukan pemikiran manusia. Ingat, kita harus catat bahwa ini adalah pemikiran Allah. Dibuktikan di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kalau kita lihat di sini kata tidak baik dan mengapa
Karena dikatakan Tuhan telah menyatakan semua aspek penciptaan itu baik sampai pada saat Dia menciptakan Adam. Dan dikatakan bahwa Adam adalah satu-satunya manusia. Namun di dalam ayat 20 dikatakan bahwa tentunya tidak baik ini adalah bahasa positif. Allah melihat bahwa ada satu potensial atau advantageous point buat manusia bila mana dia memberikan satu pasangan hidup, satu kelengkapan untuk membantu Adam di dalam memanage akan Taman Eden. Ingat, fungsi kedua adalah fungsi Allah menciptakan manusia adalah untuk melihat kondisi, menjaga taman yang begitu indah dan positif. Inilah misi dan tujuan yang sama, Bu Yuni. Oke, luar biasa Pak Ade. Padahal kalau kita lihat di sini pada waktu awal Adam belum ada pendampingnya. Di sana kan sudah ada binatang-binatang yang selalu satu jodoh ya Pak ya. Apakah Adam terpikir pada saat dia memberikan nama itu Adam sendiri ya Pak ya, binatang-binatang yang ada yang sudah diciptakan Tuhan. Pada waktu dia memberikan nama itu, kesendirian dia rasakan sepenuhnya sehingga dia memikirkan bahwa dia merasa kesepian sendiri atau gimana Pak? Belajar dari yang ada atau perasaan yang timbul dari diri? Ya, kalau kita lihat psikologi manusia menurut Sigmund Freud bahwa seorang yang tidak memiliki pasangan cara berpikirnya lebih cenderung ke negatif. Ingat, tetapi bila mana hasil kreatif dari Sigmund Freud mengambil dua pasang tikus dan akhirnya di dalam kehidupan mereka berdua-dua ada additional value yang terjadi di dalam kehidupan praktik dari Sigmund Freud. Kita lihat di dalam kacamata surgawi bahwa ini adalah konsep surgawi. Allah begitu jeli, Allah begitu melihat masa depan dari manusia sehingga Allah pun melengkapi manusia dengan seorang pendamping. Neget tadi. Bukan saja behavior atau metafora atau ciptaan dari binatang-binatang yang berpasang-pasangan, semuanya ini adalah bersumber dari Allah. Kacamata Allah yang membuat kelengkapan dari sisi yang dimanage oleh manusia dan manusia itu sendiri dimanage oleh Allah melalui kreasi Allah secara langsung. Yang kita sudah lihat di dalam buku Kejadian 2 ayat 19 sampai 21. Oke. Nah Pak Adi, kalau kita dilihat daripada rasa kekurangan yang ada di Adam, rasa sendirian itu tidak baik, maka diberikan pendamping. Nah Pak Adi mungkin bisa jelaskan bagaimana Tuhan memberikan pendamping kepada Adam yang sepadan ini. Mungkin sedikit cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan Hawa kemudian setelah Adam dirasakan tidak baik sendiri. Di sini saudara kita lihat ada catatan yang positif di sini dikatakan tetapi Allah punya alasan untuk menggabungkan salah satu rusuk Adam ke dalam tubuh Hawa. Jika keduanya telah dibuat sepenuhnya terpisah dapat menunjukkan bahwa secara alamiah mereka adalah individu yang benar-benar terpisah. Tapi pembagian daging pada keduanya menunjukkan bahwa keduanya ditakdirkan untuk menjadi satu dan dimaksudkan untuk menjadi satu daging. Inilah ciptaan Allah. Dari kita lihat di sini, bagaimana waktu Hawa itu dijadikan, kita sebagai wanita ya Pak ya, bayangkan begitu luar biasanya tidak terpikirkan oleh manusia, karena pada awalnya kan tulang rusuk pada waktu Adam ditidurkan, maka tulang rusuk yang diambil, kemudian diambil sebagian daging untuk menutupinya Pak ya. Nah kalau kita lihat di sini setelah itu daging itu menjadi satu, berarti pada waktu Adam dan Hawa telah dipertemukan, itu menggambarkan apakah mereka tidak boleh berpisah akhirnya atau kenapa jadi satu daging Pak ada di sana? Oke, pertanyaan yang sangat positif dari Ibu Yuni, kita bisa lihat jawabannya di dalam Alkitab ya. Dasarnya adalah Kejadian 2 ayat 24. Karena seorang akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Inilah pola atau pemahaman dari rumah tangga modern saat ini. Allah melihat visi ke depan bahwa suami istri itu harus memiliki satu konsep, adalah unity, kesatuan. Ada beberapa poin yang bisa saya bacakan di sini adalah mengapa Allah mengambil tulang rusuk, mengapa Allah menyatukan mereka dengan beberapa alasan. Pertama, kata meninggalkan.
Artinya bahwa meninggalkan hubungan dahulu dengan orang tua dan bertaut dengan orang lain. Artinya bertaut di sini adalah berteguh, mengencangkan, berpegang, mengagungkan, seperti dikatakan oleh Yesaya 41 ayat 7. Yang berikut adalah perjanjian Allah dan manusia, dikatakan dalam Matius 19 ayat 6. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah konsep-konsep dasar mengapa Allah begitu jeli yang tidak dapat ditangkap oleh pengetahuan manusia, membuat manusia menyadari saat ini bahwa perpaduan antara Adam dan Hawa memiliki arti keselamatan antara Yesus dan jemaat, dan beberapa poin yang saya sebutkan tadi, meninggalkan, bertaut, membuat satu perjanjian, dan yang terakhir adalah dikatakan menjadi sedaging. Amsal 3 ayat 3 mengatakan berjalan bersama-sama, berdiri bersama-sama, keakraban bersama-sama, ikatan pikiran dan emosi yang selaras. Inilah pandangan-pandangan sisi positif dari pertanyaan Ibu Yunita. Luar biasa. Haleluya. Baik, Pak Adri. Sekarang kita masuk ke berikutnya, Pak ya. Setelah ciptakan yang tadi Hawa, dan sudah ada Hawa, kemudian pernikahan. Ini adalah pelajaran pernikahan yang ideal. Amin. Karena seorang penulis William Faulkner ini pernah menyebut pernikahan suatu kegagalan dan menulis bahwa satu-satunya cara mendapatkan kedamaian daripadanya adalah menyimpan yang pertama dalam kurung istri, ya Pak ya, dan menjauhkan diri dari dia sebisa mungkin dengan harapan suatu hari dapat menyingkirkan dia. Sungguh suatu komentar yang menyedihkan tentang keadaan dari banyak pernikahan. Amen. Nah, sekarang kira-kira Pak, menurut Pak Adri ini ya, bagaimanakah ciri-ciri pernikahan yang baik yang dapat ditemukan dalam kata-kata Yesus di dalam Markus? Saudara dan saudari, kalau kita lihat di dalam pembahasan tadi Pak Adi, dikatakan perempuan dan laki-laki meninggalkan keluarganya bersatu dan menjadi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Artinya bahwa salah satu langkah pertama yang perlu diambil ketika membangun rumah tangga yang bahagia ialah menghormati kemerdekaan pasangan pernikahan dengan mendirikan rumah yang terpisah dari orang tua mereka ketika keadaan memungkinkan. Artinya bahwa ada privasi atau rahasia yang menjadi bagian dari kedua belah pihak ini untuk tidak boleh diketahui oleh orang lain. Banyak sekali ciri khas dari buku Efesus yang Rasul Paulus tekankan bahwa seorang pria tidak boleh banyak menindas akan wanita dan sebagainya, menghormati dan sebagainya. Artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan untuk memeras manusia yang lain atau menekan manusia yang lain, tetapi filosofi yang Allah ciptakan adalah bagaimana mereka dapat berkembang dengan citra Allah untuk membuat keturunan mereka ke depan menjadi suatu kehidupan yang disebut rekonsiliasi antara Yesus dan jemaat. Artinya bahwa bila mana keluarga itu bahagia, maka kehidupan mereka jangka panjang pun akan memperoleh kehidupan yang lebih luar biasa dari segi tabiat Allah. Luar biasa Pak di sini. Karena kenyataannya dari perempuan sekarang, banyak sekali orang tua kadang-kadang selalu masih memperhatikan atau ikut campur dalam keluarga anaknya, Pak. Jadi pelajaran sangat luar biasa. Mungkin kita akan teruskan lagi Pak pelajaran kita. Para pemirsa yang kami kasih dan cintai, kita akan teruskan pelajaran kita ini setelah yang satu. Baik para pemirsa, kita kembali lagi pada pelajaran firman Tuhan. Pak Adi, kita akan teruskan pelajaran kita Pak ya. Yaitu yang berikutnya, yaitu melindungi apa yang berharga. Kira-kira yang dimaksud melindungi apa yang berharga di sini apa Pak Adi? Oke, kalau kita lihat di dalam firman Allah ada dua lembaga yang kudus dan suci. Pertama adalah hari Sabat dan yang kedua adalah perkawinan. Itulah sebabnya di dalam buku Keluaran 20 ayat 8 sebagai referensi, ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan yang kedua di dalam buku Keluaran 20 14 dikatakan jangan berzina. Saudara, opini ini jika diambil oleh umat-umat yang percaya kepada Yesus, sama seperti cara pemaparan para ilmu atau ilmuwan pada waktu yang lalu. Kadang-kadang Allah sudah ciptakan itu benar, tetapi para ilmuwan mau mencoba kreativitas mereka. Ini sama saja. Bila mana manusia yang ingin mencari Allah atau Yesus Kristus, tetapi pemahaman mereka ini masih salah, maka tidak masalah. Yesus katakan kepada perempuan Samaria, go and sin no more.
pergi dan jangan berbuat dosa. Karena dua hal ini adalah merupakan lembaga yang kadas, yang kudus, yang merupakan hal-hal yang most important, yang sangat penting, karena ini adalah ciptaan Allah. Itulah sebabnya di dalam tulisan Council on Health halaman 621-622, jika semua yang mengaku taat kepada hukum Allah bebas dari kesalahan, maka jiwaku akan terbebas. Tetapi tidak demikian, bahkan beberapa orang yang mengaku memelihara semua perintah-perintah Allah pun bersalah karena dosa apa? Persinahan. Apakah yang bisa saya katakan untuk bangkitkan perasaan mereka yang telah kebal? Prinsip moral bila benar-benar dilakukan menjadi satu-satunya pelindung jiwa. Saudara dan saudari, Yesus juga mengatakan kepada kita bahwa dalam Yohanes 8 ayat 11, Yesus sementara membuat pembelajaran bagi dua orang. Orang yang bersinah dan orang yang ingin menjebak orang yang bersinah. Pelajaran di sini menekankan kepada kita, ada satu masalah, tetapi solusi adalah bersumber dari Yesus. Bila mana kita jatuh dalam dosa, bila mana kita sudah melanggar etika-etika hukum Allah, maka Allah mempersiapkan Yesus Kristus untuk menjadi pemenang buat saya dan saudara. Inilah satu solusi tentang bagaimana melindungi perkawinan itu, karena perkawinan itu kadang-kadang diambil oleh orang-orang atau bangsa Israel sehubungan dengan konsep apa? Musa. Tetapi ingat, Musa memberikan satu argumentasi, cerai itu bisa kalau ada sesuatu yang bersinah. Tetapi ingat, pelajaran ini adalah universal, dan ini mengandung pelajaran bagi kita semua bahwa ada Yesus yang sanggup mengampuni dosa saya dan saudara bila melanggar etika atau lembaga yang sudah disitakan oleh Allah berdasarkan beberapa ayat yang kita sudah baca dan bahas tadi. Oke, Pak Adi, dan dikatakan lembaga yang paling berharga sekali adalah di mana lembaga tentang sahabat dan juga tentang lembaga perkawinan, ya Pak ya. Amin, Jangan amin. sampai ada perzinahan. Nah, sini untuk menjaga sampai pasti ada sanksinya dong Pak ya. Kalau kita melanggar salah satu di antara dua lembaga ini, pasti kita ada sanksi di sana. Amin. Nah, saya tertarik dengan satu perkawinan di mana ada dikatakan di Efesus pun mengatakan katanya bahwa suami istri harus saling tunduk dan saling menghargai. Kira-kira batas-batas tunduk dan saling menghormati ini sampai di mana Pak? Supaya tidak terjadi seperti tadi, siapa yang mau sih berzinah gitu Pak ya. Karena itu akan ada sanksi kan. Nah, sekarang ada kata di Efesus mengatakan suami istri hendaklah tunduk dan saling menghormati. Batas-batas mana sih Pak harus tunduk dan saling menghormati? Sebenarnya pertanyaan dari Ibu Yuni ini adalah berdasarkan budaya yang berbeda. Ada kemungkinan referensi dari Rasul Paulus mengatakan bahwa ada terjadi kombinasi kawin-mawin antara orang-orang yang mengenal akan Allah dan orang-orang yang mengenal akan Baal. Berbeda cara berpikirnya. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang tidak seiman pada zaman itu melakukan satu tindakan-tindakan dan dia merasakan bahwa hak suami lebih tinggi value-nya. Ingat, tetapi pelajaran pada kita saat ini adalah bila mana kita melihat bahwa perkawinan itu didasarkan kepada konsep Allah sebagai sumber pencipta utama, maka suami istri itu tidak ada bedanya satu sama lain. Ingat, mengapa rumah tangga itu diciptakan? Karena ada kasih apa? Kasih agape. Inilah yang melandasi suami istri untuk melakukan satu rekonsiliasi tiap hari untuk supaya mendatangkan berkat bahwa istri dan suami di mata Tuhan adalah selaras. Ingat, bila mana ada cekcok itu berarti bahwa kuasa dosa sementara mengiring seseorang, baik suami atau istri, untuk membuat rumah tangga itu pecah. Karena rumah tangga itu saya katakan tadi adalah lembaga yang suci yang diciptakan oleh Allah. Dan pertanyaan Ibu Yuni itu berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Pertanyaannya, bisakah pemirsa dengan melihat Efesus pasal 5 ini bisa merubah mindset saudara? Puji Tuhan, Allah akan memberikan solusi bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Baik. Pak Adi, kalau katakan tadi sebetulnya antara laki-laki dan wanita itu equal ya Pak ya, setara ya Pak ya. Tapi kadang-kadang setiap, kembali lagi Pak Adi katakan setiap budaya berbeda kan. Ada mengatakan laki-laki selalu di atas dan wanita selalu di bawah. Memang banyaknya, lebih banyak persentasenya seperti itu. Tapi Pak Adi sudah bahas tadi luar biasa, di mana
Jangan sampai suami istri ini terjadi percekcokan karena sana dosa mulai menggiring, kata Pak Adi tadi ya, luar biasa Pak. Itu yang berharga sekali hari ini kita dapatkan pelajaran ini. Nah sekarang Pak, kita lihat bagaimana Pak pernikahan sebagai metafora gereja, Pak, yang dimaksud pernikahan sebagai metafora gereja. Iya, saudara dan saudari, solusinya adalah di dalam buku Yohanes pasal 3 ayat 17, Yohanes 3:16, dan dikatakan di dalam buku Wahyu pasal 14 dan Wahyu pasal 15. Artinya bahwa metafora itu artinya bahwa dosa pemisah antara Allah dan manusia. Citra hasil ciptaan ini dihancurkan oleh kuasa dosa. Itu sebabnya Allah melalui Dewan Musyawarah Sorga. Kalau kita pelajari, ada juga Dewan Musyawarah dalam buku Yeremia dan buku Yesaya. Bukan saja di DPR ya, Dewan Musyawarah Rakyat, tetapi Dewan Musyawarah Sorga Trinitas mengambil satu keputusan bahwa Yesus harus datang ke dunia yang berdosa ini untuk menetralisir antara manusia dan dosa. Itulah sebabnya dikatakan pertanyaan Bu Yuntani bahwa Yesus adalah suami dan jemaat Kristen khususnya adalah apa? Pengantin wanita. Inilah yang menjadi satu keuntungan bagi kita semua, hasil ciptaan Allah, bahwa kita ada Yesus Kristus yang sanggup membuat satu rekonsiliasi antara manusia yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan karena dosa, dan itulah satu momen yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia sebagai makhluk yang penuh dengan dosa. Amin. Luar biasa. Baik Pak, di pelajaran kita hari ini, yaitu di mana pernikahan adalah karunia dari Eden ya Pak ya. Mungkin Pak Adi bisa simpulkan Pak pelajaran kita yang begitu luar biasa ini, bahwa bagaimana kemasan kita, pelajaran kita ini, yaitu pernikahan itu memang begitu penting. Pernikahan itu sudah dikatakan tadi bahwa dari sana Allah memberikan contoh yang begitu luar biasa ya Pak ya kepada Adam dan Hawa. Tapi zaman sekarang Pak, kalau kita lihat kan keadaannya konsep kesana tuh mulai banyak yang dilunturkan ya Pak ya. Tapi kalau kita kembali ke konsep Allah, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Itu Pak Adi bisa untuk pelajaran hari ini Bapak ringkaskan Pak, bagaimana pelajaran ini bisa Bapak jelaskan. Ada dua sisi. Yang pertama, sisi yang harus kita luruskan adalah pelanggaran akan hukum moral yang Tuhan sudah lakukan dengan sebaiknya. Solusinya adalah Yohanes 8 ayat 11, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu solusi bagi orang yang sudah melakukan hal yang merupakan pelanggaran akan lembaga perkawinan. Solusi yang kedua, yang merupakan keuntungan bagi hasil ciptaan manusia melalui rumah tangga adalah Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ingat, di dalam komponen ini ada 3 hal. Ayah, ibu, dan anak. Kiranya dalam satu family, satu lingkaran rumah tangga ini, mulai saat ini sampai Yesus datang, kita berikan doktrinasi tentang firman Allah dan doa setiap hari. Sehingga rumah tangga yang sudah dibangun dari Taman Eden sampai kehidupan kita saat ini akan membawa satu hasil, adalah keselamatan kembali ke Yerusalem baru, merupakan satu citra Allah, rencana Allah. Mengapa Dia menciptakan keluarga dan Adam sepandan dengan Allah. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Luar biasa. Home sweet home ya Pak. Home sweet home. Oke. Luar biasa. Pak Adi, kita akan bertemu tentunya pada hari-hari yang berikut ya Pak ya. Baik para pemirsa, kami kasih dan kami cintai, luar biasa hari ini narasumber kita sudah menjelaskan bagaimana pernikahan adalah satu karunia dari Eden. Dan pelajaran ini kiranya dapat disimak oleh kita semua, para pemirsa juga khususnya, boleh juga melihat kembali atau belajar kembali pada firman Tuhan. Dan tentunya narasumber kita akan bertemu lagi pada hari-hari yang berikut nanti, tentunya dengan judul yang berbeda. Jadi untuk itu Pak Hadri, sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Kita doakan para pemirsa dan kita doakan pada negara kita. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih momen yang luar biasa ini. Tuhan sudah pakai kami semua untuk mengangkat kembali bagaimana
satu lembaga pernikahan yang Allah sudah tanamkan melalui Adam dan Hawa akan menjadi berkat bagi rumah tangga yang ada saat ini. Bapa, kekuatan itu hanya datang dari sorga, dan biarlah kuasa Roh Kudus menolong setiap rumah tangga untuk melihat bahwa pernikahan ini sungguh amat baik. Tuhan berkati kehidupan bangsa dan negara kami, baik dari presiden sampai RT RW. Tuhan berkati sehingga bangsa yang kami cintai ini adalah bangsa yang benar-benar takut akan Allah. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami selanjutnya dan ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.